dia udah diam-diam ambil alih apartemenku dan dia jual. Udah. Aku minta maaf ya kamu, karena selama ini aku nggak pernah dengerin ibu sama Kak Talia tentang Mas Renald. Berarti Kiblat itu sama istrinya LDR-an. Setahu saya Kiblat sama Talia itu nggak LDR sih. Oh, bukan, sorry. Maksud saya tuh nggak lama kenal atau nggak lama ketemu terus setelah itu mereka menikah gitu. Setahu saya Kiblat sama Talia itu menikah melalui proses perjodohan orang tuanya. Jadi Talia dijodohkan sama Kiblat. Berarti Talia menikah tanpa cinta sama Kiblat. Talia pasti nggak akan semudah itu move on dari aku. Mas Arga bukan udah ketemu sama aku aja, Bu. Tapi dia juga udah kenalan sama Kiblat, ayah dan ibunya juga. Loh, terus berarti sekarang Kiblat udah tahu dong kalau ternyata Arga itu mantan tunangan kamu yang ternyata masih hidup. Itu masalahnya, Bu. Talia belum bisa jujur sama Kiblat. Makanya Talia datang ke sini itu mau nanya sama ibu. Gimana caranya Talia bilang sama Kiblat siapa sebenarnya Mas Arga. Apalagi sekarang Mas Arga itu ada di antara kita berdua. Talia tuh jadi gak tenang, Bu. Kalau aku jujur sama Kiblat, apa Kiblat masih percaya, Bu, kalau aku udah move on dari Mas Arga? Terus gimana kalau Kiblat nggak percaya? Tapi Tal, dari penglihatan ibu, sepertinya Arga itu masih menaruh harapan besar ke kamu. Dia masih cinta banget sama kamu, sayang. Dia juga sempat bilang sama Talia kalau dia memang berniat menikahi aku, Bu. Sebelum aku bilang kalau aku udah menikah. Takdir Allah kita nggak pernah ada yang tahu ya, sayang ya. Tapi ya, mau gimana lagi? Prioritas kamu sekarang adalah Kiblat dan rumah tangga kamu. Nggak baik kalau kamu menyimpan kebohongan terlalu lama dari suami kamu. Lebih baik kamu ngomong jujur sama Kiblat. Siapa sebenarnya Arga? Lebih cepat, lebih baik. Ya, Bu. Talia akan cari waktu untuk ngomong sama Kiblat secepatnya. Ini nomor dari apartemennya Kanaya. Ada apa ya? Coba aja angkat dulu, Bu. Ya. Bu angkat ya. Assalamualaikum. Oh iya, saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Saya akan segera ke sana. Ada apa, Bu? Kanaya lagi ada masalah di apartemennya. Ibu harus segera ke sana. Ya udah kalau gitu Talia anterin ya. Ya udah, siap-siap dulu. Dua meter dulu ya. Iya, Bu. Silakan keluar. Lepasin saya. Mbak, saya cuma mau penjelasan. Kenapa unit apartemen saya bisa terjual tanpa sepengetahuan saya? Ini penipuan kan? Gak mungkin unit apartemen saya bisa terjual tanpa sepengetahuan saya. Saya nggak pernah menjual apartemen saya. Maaf Mbak, untuk soal itu silakan tanyakan langsung ke Mas Renald. Karena semua surat-surat sudah atas nama Mas Renald semua. Enggak, saya nggak pernah balik nama ke Mas Renald tanpa sepengetahuan saya. Itu unit masih punya saya. Saya mau masuk ke unit saya. Tolong. Lepasin saya! Lepasin itu unit apartemen saya! Lepasin! Duh, penampilanku udah gimana ya? Aku nggak siap deh. Mulut kita cek, wangi kalau ngomong ini mah aman. Gimana ya sampai masa depanku ya? Apa jangan-jangan dia tengah datangnya? Aku udah kangen banget loh ini. Mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam suami masa depan. Kamu habis dari kondangan? Kenapa? Pasti kamu melihatku auranya seperti mempelai perempuan.
Nggak gitu. Soalnya itu selendang kamu kayak lampu hajatan. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kamu harus hati-hati loh kepadaku. Aku itu jatuh cinta sama cowok yang humoris kayak nanti cintaku nih dari segini. Kebetulan gini suami masa depanku, Titi mau cerita kalau Titi itu semalam udah sholat istiqoroh. Terus sepertinya Titi udah dikasih jawaban deh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau suami masa depanku ini tuh datangnya tanpa drama. Apakah ini sebuah pertanda jika kita berdua itu memang sudah diridhoi oleh Allah? Semalam kamu sholat istihoroh. Kok sama? Nah kan? Nah, emang kita jodohnya pakai duit. Dengerin saya. Enggak kemana Titik, dengerin saya dulu. Kita ngobrol berdua aja ya, di sini terlalu rame. Iya, saya ada yang udah ngomongin sama kamu. Mau di mana ngomongnya? Nanti kamu ikutin saya aja. Iya. Yuk. Iya. Titi cepet, ayo. Ya ampun, Kanaya. Pak ini kenapa adik saya diborgol kayak gini Pak tangannya? Maaf Bu, kami terpaksa borgol mbaknya karena dia sudah bikin keributan di apartemen ini. Tolong lepasin borgolnya, Pak. Kami akan lepaskan. Kalau Ibu bisa jamin, anak Ibu tidak bikin keributan di tempat ini lagi. Pak, saya sebagai kakaknya akan menjamin adik saya sendiri. Saya janji. Silakan ditandatangani. Sudah ya Pak? Makasih, Pak. Nay, sebenarnya ada apa sih ini, sayang? Mas Renald udah kabur, Bu. Aku nggak bisa hubungin dia sama sekali. Dia udah diam-diam ambil alih apartemenku dan dia jual. Udah, aku minta maaf ya kamu, karena selama ini aku nggak pernah dengerin ibu sama kata Lia tentang Mas Renald. Udah, saya nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu selamat sama baik-baik aja ya. Tapi apartemen aku. Udah nggak apa-apa.